Hai semua, kembali lagi di channel Aran Agus yang membahas banyak hal tentang program Kartu Prakerja. Jadi buat teman-teman, thank you banget yang udah selalu stay tune di channel ini ya. Jadi dapat info update putar Kartu Prakerja dan menunggu channel ini. Dan sorry juga buat teman-teman, kemarin saya sama sekali nggak bisa balas chat teman-teman, entah itu di Instagram ataupun di YouTube, karena kemarin super sibuk di rumah. Tapi hari ini saya sudah free, jadi saya bisa mulai lagi buat video, upload video, dan berikan info terupdate seputar Kartu Prakerja buat teman-teman semua. Jadi teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas mengenai gelombang 4 yang tak kunjung dibuka. Lalu juga mengenai insentif teman-teman yang masih ada yang gagal, masih ada yang belum diproses, masih ada yang sedang diproses tapi belum cair-cair juga. Kemudian juga mengenai ada notifikasi email, coba cek email teman-teman, terutama buat teman-teman yang belum lulus gelombang. Kalau ada email seperti ini, kemungkinan akan lulus lebih besar. Jadi pastikan kalian daftar di gelombang 4 ya, untuk yang dapat email terutama. Buat yang nggak pun, tetap berusaha, tetap daftar gelombang. Tetap ada harapan buat kita untuk bisa lulus di gelombang 4 ini, teman-teman. Lalu berikutnya juga mengenai yang dicabut ya, sudah sampai mana sih perkembangannya. Dan itu aja, dan sedikit curhatan mungkin saya di akhir ya, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan kalian subscribe. Kalian nggak akan rugi sama sekali. Dan juga kalian pastinya akan dapat info terupdate seputar Kartu Prakerja dari channel ini, teman-teman. Jadi ini juga tempat buat kita diskusi, berbagi informasi, dan juga sharing informasi. Oke teman-teman, biar nggak memperpanjang waktu lagi, kita langsung aja bahas yang pertama, yaitu mengenai pembukaan gelombang 4, teman-teman. Pembukaan gelombang 4. Iya, gelombang 4. Ini dashboard hari ini, tanggal 1 Agustus 2020. Masih belum ada gelombang, teman-teman. Ini sebenarnya cukup mengecewakan, teman-teman ya, karena terlalu sering pihak prakerja itu mem-PHP kita dalam tanda kutip. Walaupun bukan dari CS langsung ataupun dari akun Instagramnya langsung yang menginfokan, tapi sudah banyak banget berita sosial media yang sumbernya juga langsung dapat dari direktur prakerja. Jadi mereka mengatakan, oke, gelombang 4 akan dibuka di akhir Juli. Di minggu keempat, di akhir Juli segala macam, dan ternyata itu nggak ada apa-apanya, teman-teman. Saya nggak tahu sih ya apa problem utamanya, tapi sebaiknya buat pelaksana prakerja, direktur prakerja, sebaiknya menginfokanlah detail penyebab kenapa bisa delay lagi. Dan itu di sini ada juga berita lagi nih yang saya udah nggak tahu apa kita bisa percaya atau tidak, tapi semoga ini juga tetap ada harapan, teman-teman ya. Jadi gelombang 4 itu direncanakan itu akan dibuka di awal bulan Agustus, pekan pertama. Jadi tepatnya antara tanggal 3 mendatang atau mungkin Selasa tanggal 4, mungkin di antara hari itu atau Senin atau Selasa, gelombang 4 akan dibuka, teman-teman. Dan ini pun ada 3 berita yang saya ambil dari Kumparan, dari Detik Finance, dan juga dari CNBC ya. Saya ambil dari Detik Finance. Siap-siap, pendaftaran kartu prakerja dibuka lagi pekan depan. Lagi ya, lagi dan lagi. Ini beritanya tanggal 1 Agustus hari ini, jadi yang paling update beritanya. Jadi saya akan singkat aja. Jadi PMO atau Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja mengumumkan pendaftaran gelombang 4 akan dibuka pekan depan. Kemudian itu dibuat beriringan dengan proses finalisasi peraturan Kementerian Koordinator Perekonomian Permenko yang merupakan turunan dari Peraturan Presiden Perpres nomor 76 tahun 2020. Begitu juga beberapa kesepakatan yang diperlukan untuk membuka pendaftaran gelombang 4 dengan berbagai kementerian dan lembaga juga sedang diproses. Manajemen Pelaksana sedang menyiapkan hal-hal teknis untuk mengakomodasi Perpres, Permenko baru, dan arahan kebijakan komite. Segera setelah diputuskan oleh komite, maka manajemen pelaksana akan membuka pendaftaran gelombang 4 yang diperkirakan sebelum akhir pekan depan. Tulis pernyataan tertulis dari PMO Kartu Prakerja kepada awak media Sabtu. Jadi ini sudah diinfo lagi ya bahwa akan dibuka pekan depan. Saya harap ini sudah nggak berubah lagi, teman-teman, karena sudah banyak banget teman kita yang nunggu-nunggu ya, sudah berharap bisa daftar dan bisa segera lulus gelombang 4, teman-teman. Selain itu, PMO memastikan jumlah penerima kartu prakerja gelombang 4 akan jauh lebih besar, tepatnya 500.000 peserta, teman-teman. Sudah ketahuan banget berapa itu. Sebagai informasi, pendaftaran gelombang 4 ini sudah berulang kali diundur, berulang kali.
Jadi sebenarnya kalau sebagai seorang atau perusahaan sebenarnya udah integritasnya udah turun banget ya. Saya sudah beberapa kali membuat statement tapi nggak pernah terwujud teman-teman. Itu segala macam tapi batal terus, dan itu dia. Ini juga langsung diinfokan oleh lagi Pak Rudi ya kepada detik.com. Jadi Pak Rudi jangan juga mengatakan kemarin akan dibuka di akhir Juli, tapi ternyata tidak juga. Kita tunggu ya teman-teman. Gimanakah kelanjutannya gelombang 4? Semoga saja tidak ada perubahan lagi. Kita lanjut ke materi kedua teman-teman, itu mengenai insentif tahap 3 yang masih belum cair ya. Jadi dari kemarin pun banyak banget teman-teman yang nanya ke saya di Instagram ataupun di YouTube, Kak, sudah mau Agustus, saya tanggal 10 Juli masih belum diproses. Itu kira-kira gimana Kak ya? Tolong pencerahannya. Jadi kalau saya pun pribadi ya, kalau saya jawab adalah kita hanya bisa menunggu teman-teman. Kita hanya bisa bersabar. Dan satu lagi, pastikan syarat kalian sudah lengkap. Entah itu nomor telepon, tidak ada kesalahan atau aktif selalu. Rekening juga terhubung dengan data yang benar, persis namanya dan juga nicknya. Kemudian pelatihan sudah memberikan ulasan dan juga rating. Jika kalian semua sudah melakukan syarat tersebut, kita hanya bisa menunggu. Pasti akan cair, namun perlu waktu yang lebih lama. Karena seperti yang saya bilang pada video-video sebelumnya, ini seperti screening ya. Jadi dia ada tahapan. Jadi tahap 1, semua dicek dulu. Kalau semua dicek, baru mereka ngundang lagi ngecek yang belum terproses. Jadi nggak sambil jalan ngecek yang kemarin yang belum terlewat, nggak. Karena mekanismenya mereka tesnya itu kalau sudah lewat ya lewat, itu mungkin akan nunggu mungkin sebulan baru akan cair ya teman-teman. Jadi bersabar aja dan tunggu sampai insentifnya cair. Kemudian yang berikutnya juga mengenai ini ya, ada email dari Prakerja tentang kalian diprioritaskan untuk lulus gelombang teman-teman. Jadi buat teman-teman yang dapat email ini dan kebetulan belum lulus gelombang, saran saya kalian daftarlah di gelombang 4, karena ini pun datanya dari BPJS Ketenagakerjaan mengenai karyawan yang di PHK. Jadi jika kalian mendaftar, kalian akan dapat seperti lebih diutamakan ya dibandingkan yang lain untuk lulus gelombang. Jadi mengumpulkan dengan baik. Dan anehnya ada juga teman-teman yang sudah lulus gelombang tapi baru dapat emailnya. Jadi buat yang udah dapat ya bisa diabaikan aja. Namun juga ini ya itu sistem ya. Jadi dia mungkin nggak ngecek sampai benar-benar kita sudah terdaftar atau belum atau bagaimana. Kita tetap di email oleh mereka karena mereka mengambil data dari BPJS Ketenagakerjaan. Jadi mereka diinfokan BPJS lalu di blast bahwa email-email inilah yang terdampak COVID dan sampai di PHK. Gitu teman-teman. Lalu yang berikutnya adalah terupdate mengenai yang dicabut masih belum bisa login ya berapa ya. Jadi buat teman-teman yang sudah membuat laporan tentang status kalian dicabut, itu kalian harus nunggu minimal itu 14 hari teman-teman. 14 hari dari info CS. Jadi ya buat teman-teman bersabar aja dan sering-sering cek dashboard teman-teman. Mungkin aja sudah ada perubahan, sudah bisa akses lagi dan segala macam. Dan ini teman-teman, kita mengajukan banding, itu ada 2 kemungkinan ya. Yang pertama itu kita disetujui untuk bisa lanjut lagi. Yang kedua kita tidak disetujui dan akan dicabut secara permanen. Jadi kita berharap yang terbaik buat teman-teman, semoga saja bisa benar dan juga bisa lanjut lagi untuk ikut program Kartu Prakerja ini teman-teman. Jadi buat teman-teman yang punya kendala, terus yang buat dicabut terutama, lalu insentifnya masih gagal, sudah lewat terlalu lama, saran saya kalian dan wajib kalian itu lapor ke CS Prakerja untuk dibuatkan laporan untuk diupdate datanya dan dicek secara manual oleh mereka. Jadi kalau kita diem aja, terutama buat yang dicabut ini, mungkin kalian akan dicabut permanen itu akan sangat besar teman-teman, karena kalian dianggap sudah nggak serius ya, sudah nggak ini untuk itu program Kartu Prakerja, dan mungkin kalau sudah deadline-nya sudah habis, itu akan otomatis benar-benar permanen dicabut teman-teman. Jadi kalau untuk sekarang saya kesempatan itu dari CS juga, kan harus segera update data kalian dan menginfokan tentang status cabut kalian. Itu juga buat teman-teman yang bahkan juga sempat kemarin saat login malah disuruh verifikasi nick lagi dan kalian malah masukkan data kalian. Itu saran saya juga kalian harus lapor ke CS Prakerja agar datanya tidak tertumpuk atau tetap dikembalikan dengan data yang awal teman-teman. Jadi nggak ada kendala lagi nanti ke depannya. Dan itu sih itu update tentang Prakerja dari hari Jumat ini. Kebetulan sekarang hari Sabtu jadi nggak ketemu CS Prakerja. Mungkin minggu depan saya akan hubungi lagi CS Prakerja, tapi nggak tahu mungkin di hari Rabu saya baru bisa.
Saya juga masih ada beberapa teman-teman yang minta laporan untuk dibantu, saya akan coba bantu. Dan kemudian teman-teman, saya mau cerita sedikit ya teman-teman, bahwa prakerja ini kok saya ini ya, makin lama itu mereka gimana ya, seperti sering banget ngasih janji-janji yang nggak ini ya, yang nggak ditepati ya. Jadi banyak sekali teman-teman kita yang kecewa. Alangkah baiknya kalau kita tuh nggak dikasih harapan di awal. Jadi mending kita belum tahu kapan akan dibuka, jadi tunggu saja. Mending seperti itu ketimbang jawabannya akan dibuka di akhir Juli, akan dibuka di pekan keempat di bulan Juli segala macam, dan pada akhirnya itu nggak ada apa-apa ya teman-teman. Saya tahu kok mereka mau ngasih mungkin berita baik ya, atau mungkin harapan kepada kita, tapi kalau memang masih ragu, masih ada banyak data yang belum terproses, mending nggak usah kasih statement tanggal atau mungkin waktu yang tepat. Cukup bilang tunggu aja, akan segera dibuka, jadi akan lebih bagian juga nggak ini ya, jadi nggak kecewa banget ya teman-teman. Benar nggak sih? Iya kan? Karena banyak banget kita yang bilang, kak udahlah, prakerja ini udah kayak permainan katanya, jadi suka-suka mereka aja, mau dibuka kapan mereka info kapan dibuka, tapi saat nggak dibuka mereka nggak info sampai lewat baru diinfo lagi. Jadi kita hanya bisa sabar dan menunggu, dan pastikan secara teman-teman semua sudah lengkap selengkap-lengkapnya teman-teman. Jadi itu aja teman-teman, semoga videonya bermanfaat. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini, dan juga akan bantu channel ini untuk makin berkembang dan juga bisa tembus sampai 3.000 subscriber ya, dan semoga segera bisa tertembus. Dan juga buat teman-teman semua, semoga teman-teman sehat. Dan buat yang gelombang 4 yang ditunggu, tetap cek mulai di hari Senin, Selasa, Rabu, kalian kemungkinan di hari itu ada peluang untuk gelombang 4 dibuka. Jadi itu aja, sampai jumpa lagi di next video teman-teman. Dadah.